ila rawaya susana simal kana kita disuruh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kalian mengatakan, kalau Anda mengatakan begini, kata Imam Ghazali, kaifa yumkinu al-insanu ayasira bihai sulaya qauminu danbun albatat min sogirin aw kabirin. Mana mungkin, mana bisa manusia selamanya tidak melakukan dosa sama sekali, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kaifa wa anbiya'ullahi shalawatullahi alaihim wasalamuhu, bahkan nabi saja, sepangkat nabi saja, qad ikhtalafa fihim ahlul ilmi, para ulama masih ikhtilaf, beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan ulama ini nabi saja pernah melakukan dosa. Ada yang mengatakan ulama yang lain nabi tidak pernah melakukan dosa sama sekali selama hidupnya. Ikhtilaf. Sepangkat nabi saja ikhtilaf, apalagi kita. Jadi mana mungkin ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Nabi saja masih diperdebatkan. Padahal Nabi itu alladzina hum asrafu khalqillahi subhanahu wa ta'ala, orang yang paling mulia di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hal nalu hadhihi darajati amla fa'lam anna hadha amrun mumkinun. Oleh Imam Ghazali dijawab lagi, ketahuilah olehmu, perkara ini perkara yang mungkin, ghairu mustahilin, tidak ada yang mustahil. Ada orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, walaupun bukan nabi, bukan wali. Bukan perkara yang mustahil, mungkin saja. Summa huwa hayyinun, semuanya gampang kalau ditinjau dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan rahmat kepada orang yang dikehendakinya. Kalau sekarang Pak Fahmi diberikan rahmat pertolongan Allah untuk tidak melakukan maksiat sama sekali selama hidupnya, pasti bisa. Karena tadi kita bisa menjadi maksiat kalau ada pertolongan. Kalau orang yang maksiat itu sedang ditinggalkan oleh Allah, berarti orang yang bisa menjadi maksiat itu sedang ditolong oleh Allah. Seberapa kuat pun diri kita niat untuk menjauhi maksiat, kalau oleh Allah ditinggalkan, tidak diberikan pertolongan, tidak akan mampu. Maka Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya. Itu sangat mungkin. Titik. Semua min syarti taubati alayata amada danban. Kemudian syarat taubat itu pertama, melakukan dosanya secara tidak disengaja. Fa'ama in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in bahwa makbun anhu bipadlillahi ta'ala. Kalau ada orang yang melakukan dosa atas dasar ketidaksengajaan, atas dasar lupa, atas dasar khata', bahwa makbun anhu, maka akan diampuni oleh Allah dengan karunia-Nya. Wa hadza hayyinun alaman wafaqahullahu ta'ala. Itu tandanya. Jadi gini maksudnya. Emang ada orang yang bersih dari dosa sama sekali selama hidupnya? Ada. Tapi sepertinya hampir dohirnya semuanya pernah melakukan maksiat. Benar. Kita kan mendengar selama ini Nabi itu mustahil untuk melakukan maksiat, kan, melakukan dosa, benar nggak? Karena Nabi itu punya sifat sidik, amanah, tablik, patonah.
karena wajib sidik, jadi nggak mungkin para nabi itu berdosa. Tapi Nabi Adam salah nggak? Pernah melakukan kesalahan nggak? Pernah, karena melanggar aturan Allah, yaitu makan buah kuldi. Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika masuk ke satu kota, bawa peti, di dalamnya Siti Saroh. Ketika ditanya oleh penjaga, apa itu? Barang untuk berjualan, padahal di dalamnya orang, supaya aman, karena kalau ketahuan orang pasti akan dibawa Siti Sarohnya. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Maka kita sering mendengar nanti di alam mahsyar yang bisa memberikan syafaat siapa? Nabi Muhammad. Yang lain tidak bisa, karena apa? Karena yang lain pernah melakukan kesalahan. Nabi Musa pernah membunuh orang, yaitu orang Kipti, ditabok langsung mati. Karena kekuatan Nabi Musa kan di sini, punya mukjizat, sekali nabok langsung meninggal. Itu kekuatan, bukan kekuatan, mukjizat Nabi Musa. Artinya Nabi ini melakukan kesalahan semuanya disengaja atau enggak? Enggak disengaja. Nabi Musa ketika menggaplok itu enggak terlalu kencang, benar-benar pelan dan tidak niat untuk membunuh, hanya memberikan pelajaran saja. Tapi karena memang punya mukjizat, walaupun enggak pelan jadinya mati orangnya. Nabi Adam disengaja enggak? Tidak. Nabi Adam itu tertipu oleh setan, karena setan mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah telah menghalalkan buah ini untuk dimakan oleh kalian. Saking solehnya Nabi Adam, berpikir mana mungkin ada makhluk Allah yang berani berbohong atas nama Allah. Karena membawa kalimat Allah, wallahi, demi Allah, Allah telah menghalalkan buah ini untuk dimakan oleh kalian. Akhirnya dimakan. Nabi Adam tertipu oleh setan, berarti melakukan kesalahannya tidak disengaja, gitu maksudnya, tidak diniatkan. Nabi Ibrahim sama, tidak diniatkan, karena dalam keadaan darurat. Di sini dijelaskan, Nabi yang melakukan kesalahan tanpa disengaja, maka dengan sendirinya ma'un anhu bifadlillah, diampuni oleh Allah dengan keutamaan atau dengan karunia Allah, sehingga disebutlah tidak punya dosa, atau sama dengan orang ini tidak pernah melakukan kesalahan. Itu jawaban Imam Ghazali. Bapak-bapak nih sehari-harinya dosa tapi tidak disengaja, sampai meninggal misalnya, begitu terus dosa tapi tidak disengaja, taubat, dosa tidak disengaja, taubat, maka dihitung orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Kecuali kalau direncanakan, disengaja, maka akan susah untuk mendapatkan ampunan dari Allah kalau tidak taubatan nasuha. Pain qulta inama yamnauni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udzu ila dzanbi wala asbutu ala taubati fala faidata fi dzalika. Ini udah nih. Kalau dikatakan begini, aduh kenapa harus tobat ya? Karena dalam pikiran saya begini, sekarang saya tobat, sejam kemudian juga saya mau dosa lagi. Sekarang saya tobat, besoknya saya mau dosa lagi, hanya percuma. Tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi. Karena keseringannya gitu, maka dia punya anggapan, saya nggak mau tobat, karena percuma. Sekarang tobat, pengalaman kemarin ini besoknya dosa. Jawaban dari Imam Ghazali, kalau kita punya perasaan seperti itu, ketahuilah bahwa itu adalah gururis syaitan, tipuan setan. Wa min aina laka hadzal ilmu, dari mana pengetahuan itu yang datang kepada kamu sampai kita bisa menyimpulkan besok kita akan dosa lagi? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan setelah kita tobat hari ini nih, sejam kemudian kita meninggal, berarti kan tidak ngalamin hari esok. Jadi jangan mengatakan percuma tobat hari ini, pengalaman saya biasanya besok saya dosa lagi. Karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau belum.
Jangan-jangan setelah kita tobat tadi langsung meninggal, akhirnya kita dikategorikan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena setelah bertaubat, taubatnya taubatan nasuha kan gitu. Atau bisa dikatakan begini, buat apa saya mandi kan begitu. Karena setelah mandi biasanya kotor lagi. Berarti kalau begitu buat apa kita makan, Pak Fahmi? Orang nanti kita lapar lagi, ya udah jangan makan. Kan enggak, kalau urusan makan, ya makan pagi, terus makan siang, lapar makan lagi sore, ya udah begitu. Wa mal khafu minal 'audi fa 'alaika al-azmu was-sidqu fi dzalika wa 'alaihi al-atmam. Kalau kita takut setelah tobat akan kembali lagi melakukan dosa, maka perlu adanya azam yang kuat, yang benar. Fa'in atama fadzaka al-maqsudu min fadlihi. Kalau kita sudah menyempurnakan tobat, maka kita tinggal nunggu fadlnya Allah untuk menyelamatkan kita supaya tidak kembali lagi maksiat. Wa ilam yatimma faqad gufirat dunubuka as-salifah kulluha. Kalau kita tidak menyempurnakan tobat, maka dosa-dosa kita yang sebelumnya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian besoknya kita maksiat lagi, berarti dihitung dosa baru. Jadi artinya untuk tobat hari ini, ternyata besok kita tidak bisa menahan hawa nafsu, maksiat lagi, tobat lagi, terus saja seperti itu. Tapi jangan punya niatan hari ini tobat, kemudian diniatkan besok mau maksiat. Sempurnakan dulu. Hari ini tobat, terus ada ajaman yang kuat, maksud yang kuat untuk benar-benar tidak mengalami atau melakukan maksiat yang serupa di kemudian hari. Kalau sudah seperti itu, ternyata oleh Allah kita masih ditinggalkan, akhirnya masuk lagi ke dalam jurang kemaksiatan, insya Allah akan ada manfaatnya walaupun seperti itu. Apa manfaatnya? Dosa yang lalu diampuni, dosa yang hari ini berarti termasuk dosa yang baru. Tidak ada yang mubazir, buang perasaan-perasaan seperti itu. Faqad gufirat dzunuba kulluha wa takhallasta minha wa tatakharta wa laysa 'alaika illa hadzal dzanbu alladzi ahdastahu. Wa hadza huwa ar-ribhul adim. Kalau kita rajin tobat itu merupakan keuntungan yang besar, faidah yang besar. Malah yang nakahul aud, jangan sampai ketakutan hati kita ketakutan hati kita akan kembali lagi melakukan maksiat menghalangi untuk bertobat. Kayak gini lah Pak, bahasa ini teh. Bapak-bapak pernah atau sering nggak mendengar orang yang kaya terus ditanya, Kang kapan mau daftar haji? Biasanya jawabannya apa? Saya mah belum bener hidupnya, masih suka ngadu hayam gitu. Masih suka judi, nanti saya mah nunggu bener baru daftar. Itu guru setan, tipuan saya. Daftar mah daftar be, sambil mulai untuk membenahi diri ke arah yang lebih baik. Biasanya ya tipuan setan dari sifat kikirnya itu tadi. Karena apa? Segala sesuatu tadi ketika ada keinginan saya mau tobat, itu dipastikan ada warid dari Allah. Saya mau wirid, itu dipastikan ada warid dari Allah. Maka harus disambut dengan baik. Wa amal khuruju anidz dzunubi wa takhallusu minha fa'lam anna dzunuba fil jumlati salah satu aqsamin. Adapun keluar dari dosa, ya, untuk keluar dari dosa, untuk bersih dari dosa, maka kita harus mengetahui dulu
secara global dosa itu ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Bagian pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala, dosa karena meninggalkan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, kifarat, dan yang lainnya. Itu kewajiban yang dibebankan kepada kita. Kalau kita meninggalkannya termasuk dosa. Yang kedua, dosa di antara kita dan di antara Allah. Seperti minum arak. Ini udah nih. Udah nih. Wajar bil mazamir wa akriban wa nawi dzalik. Kemudian yang ketiga, dunubun bainaka wa bainal ibad. Dosa di antaramu dan di antara hamba-hambamu, berarti dosa sesama manusia. Nah, wa hadza askalu wa as'ab. Dosa ini yang paling sulit. Wahya aksamun qad takunu fil mal. Dibagi-bagi. Dosa kepada sesama manusia itu terkadang berhubungan dengan harta, satu. Yang kedua berhubungan dengan jiwa, nyawa. Yang ketiga berhubungan dengan kehormatan. Yang keempat berhubungan dengan agama. Pamakana fil mal, dosa kepada sesama manusia yang berhubungan dengan harta. Fayajibu alaika antaruddahu alaihi in amkana. Wajib bagi kita untuk mengembalikan harta tersebut kalau kita bisa. Kalau tidak bisa, karena tidak punya untuk mengembalikannya, karena kita fakir, fatastahilla min, maka minta halalnya kepada orang yang kita dolimi hartanya, yang kita ambil hartanya. Pain ajazta andalika, kita punya harta, kita tidak fakir, kita mampu untuk mengembalikan barang yang kita ambil dari orang lain, tapi orangnya tidak ada, ligoibatihi rojul, tidak tahu di mana keberadaan, atau orangnya sudah meninggal dunia, maka sodakohkan kepada orang lain. Kita pernah mengambil uang orang lain misalnya 1 juta, ketika kita mau bayar dalam rangka taubatan nasuh, orangnya sudah meninggal, mau minta halal nggak bisa gitu. Ya maka duit 1 juta ini kalau memang kita ada, sodakohkan kepada orang lain. Wa ilam yumkin fa'alaika bitaksiri hasanatika. Kalau kita tidak punya untuk mengembalikannya, minta halal, orangnya sudah meninggal, sodakoh tidak punya duit, maka perbanyaklah kebaikan yang lain untuk penyeimbang timbangan amal kita nanti. Warju'i ilallah, dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah memberikan rasa ridho kepada orang yang kita dolimi hartanya, sehingga nanti orang ini bisa mengikhlaskan, memaafkan kita di akhirat, di hari kiamat. Wa amama fi nafsi, kalau berhubungan dengan diri, dengan jiwa, fatumakkinuhu minal qisas, maka lakukan kisos. Orang lain membunuh bapak kita misalnya, maka kita anaknya berhak mengkisos orang yang membunuh bapak kita, dan kita yang membunuhnya harus ridho untuk kisos kalau kita benar-benar ingin diterima tobatnya. Auliya'ahu hatta yaktaso minka aw yaj'alaka fi halin, atau orang yang kita bunuh, keluarganya ada komplit, kemudian kita menyerahkan diri dan meminta maaf, meminta halalnya. Kalau misalnya keluarganya menghalalkan, maka terbebas kita dari dosa, walaupun tidak dikis. Fa'in ajazta, kalau kita tidak mampu seperti itu, farju ilallah, berdoa kepada Allah. Wal ibtihal ilaihi ayurdiyahu anka yaumal qiyamah. Ya semisal orang yang kita bunuh ini benar-benar tidak punya keluarga sama sekali, sehingga kita tidak
kita tidak mendapatkan hukuman sesuai hukum agama Islam, maka jalan terakhir untuk bertobat dari dosa tersebut ya meminta lagi ke Allah supaya diberikan ridho, supaya nanti di hari kiamat orang yang kita bunuh ini mengikhlaskan, memaafkan. Wa amapil irdi, yang ketiga yang berhubungan dengan kehormatan. Pak ini kita tahu kalau kita pernah menggibah orang lain atau kita pernah memfitnah orang lain atau kita pernah memaki, memarahi orang lain, fahaku ka'ayu antukadzibana saka baina yadaima, maka kewajiban kita harus menjelaskan, mengatakan bahwa kita pernah menggibah orang tersebut. Kang, saya pernah ngomongin Akang gini. Harus diomongin begitu. Kang, saya pernah memfitnah Akang selingkuh dengan si Anu. Kang, saya pernah memaki di belakang. Kang, saya pernah memarahi Akang dulu bla 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 bla, jelaskan. Kalau kita ingin meminta maaf harus dijelaskan dulu. Ya. Wa antas tahila, setelah itu kalau boleh maafkan saya, halalkan, lubarkan kesalahan. Min sohibi in amkanaka ada. Kalau mampu, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena takut malah ada bahaya yang lebih besar, gejolak fitnah yang lebih besar, maka tidak perlu diceritakan. Terus gimana cara tobatnya? Ya kembali lagi paruju'u ilallah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah supaya orang ini diberikan rasa ridho untuk memaafkan kita nanti di akhirat. Sekiranya malah tambah bahaya, ya apalagi kalau berhubungannya dengan misalnya istrinya pernah dijinahi oleh kita gitu. Nah, kemarin kan istri Akang selingkuh dengan saya. Selingkuhan geus nepi ka mana? Geus ka mana-mana. Enggak, maksudnya udah zina kok. Yang sering zina kan. Kalau ketika diobrol itu kan pasti malah tambah gede masalahnya. Ya udah dikit jadi yang dibicarakan. Ya. Paling tidak gini, Kang maafin saya. Maafin punya dosa apa? Ya pokoknya maafin lah gitu ya. Kan bingung kan? Ya udah saya maafin. Tapi ya tetap aja nggak sesuai dengan syarat. Kalau tidak diceritakan secara hukum ya tidak, kita belum taubat asli. Nah, tapi tadi kalau misalnya diceritakan malah tambah madarat, maka solusi terakhir ya paruju ila Allah, berdoa kepada Allah. Lagi. Wa amal hormat bi an khuntahu bi ali awaladi awnawi pala wajal istihlal. Termasuk kehormatannya, tidak ada jalan lagi untuk selain minta halal dan menjelaskan seperti tadi. Kalau tidak akan terjadi bahaya besar. Hampir sama ya cara bertobatnya. Wa mapidin, dosa kepada manusia yang berhubungan dengan agama, misalnya apa? Bi an kafar tahu, pernah mengkafirkan orang lain. Kita pernah mengkafirkan orang lain. Pak Fahmi kafir, Pak Jem kafir, bla bla bla. Obadah tahu, atau kita pernah menuding orang lain pelaku bid'ah akidah, atau kita pernah mengatakan maupun orang lain orang ini sesat, bahwa ashabul umur. Nah ini dosa yang paling sulit, yang paling bahaya. Fatah taju ila takdzib. Apa yang harus kita lakukan? Akui dosa itu di depan orangnya, sama seperti tadi, minta halal kalau memungkinkan. Kalau tidak ada jalan lain. Ibtihal ilallah, berdoa kepada Allah, hadirkan rasa penyesalan, minta ridhonya kepada Allah supaya dihadirkan rasa ikhlas dari orang tersebut. Nah, wa jumlatul amri pamaam kana kamil dari husum amil tak. Kesimpulannya, dosa kepada sesama manusia itu harus ada pengakuan dosa kalau memungkinkan, kalau tidak kembali lagi kepada doa, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini dosa yang jarang diperhatikan sebagai dosa yang bahaya. Kalau yang misalnya dosa kepada Allah secara langsung, minum arak, zina, ini sangat diperhatikan karena terlihat jelas. Tapi dosa kepada sesama manusia dianggap lebih ringan, lebih enteng gitu ya. Dari sisi ghibah, dari sisi fitnah, dari sisi omongan kita yang menyakiti orang lain, itu jarang dijadikan sesuatu yang menurut kita bahaya, sehingga ya ringan saja kita untuk melakukan itu. Maka di sisi lain tasawuf berdampingan dengan akhlak. Maka ada satu jenis ilmu disebutnya tasawuf akhlak, karena tasawuf berhubungan dengan akhlakul karimah. Tasawuf dibagi dua juga, ada tasawuf dohir, ada tasawuf batin. Tasawuf dohir melatih diri, melatih dohir dengan akhlak-akhlak yang baik. Kalau dari kalangan anak-anak kan ada kitab Akhlakul Banin kan gitu ya. Akhlakul Banin, akhlaknya anak-anak kecil, dididik harus seperti ini dan itu, yang nanti ketika dewasa, ketika ngaji tasawuf itu sudah ada dasar untuk melanjutkan akhlakul mahmudah yang dilanjutkan ke dalam tasawuf batinnya. Hadirin alladzina rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kitab Sirajul Talibin ini terkait bab taubat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan dipahami dan bisa dilaksanakan, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti nanti untuk minggu depan ini karena pasal taubatnya sudah selesai secara umum, walaupun secara harfiah tidak dibaca semuanya, tapi secara penjelasan sudah hampir sama lah. Kita pembahasan selanjutnya faslun sumaklam yakinan ana hadir akobatun sobatun, yang itu andain faslun sumaklam yakinan ana hadir akobatun sobatun. Wallahu a'lam bis shawab.